Kami dari tim podcast Onta mengucapkan bela sungkawa kami terhadap para korban gempa Cianjur. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan bagi keluarga. Semoga warga Cianjur dapat kembali pulih dan bangkit dari kejadian dan anak-anak Cianjur kembali bermain dengan bahagia dan tersenyum kembali. Iya, soalnya kan juga masih banyak korban yang belum ditemukan ya, kan banyak data orang hilang dan korban jiwa. Betul, korban jiwanya juga mencapai ratusan. Ini betul-betul tragedi sih. Aku lihat juga kayak di beritanya itu rumah-rumahnya hancurnya, ambruk ya. Jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas seputar gempa. Oke, Arya. Iya, gempa Cianjur itu jam berapaan sih di sana? Itu kemarin hari apa tuh ya? Gue lupa hari apa pokoknya. 5 hari yang lalu nggak sih? 5 hari yang lalu berarti hari Selasa. 21. Selasa ya? Gempa tanggal 21 nggak sih? Pokoknya gue lagi di kantor kan, terus gue lagi duduk di kursi gue gitu. Gue lagi di lantai 2 gitu kan. Dan kantor gue ya gedung rumah biasa doang gitu kan. Jadi nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Oh iya. Terus kayak gue lagi duduk gitu, goncangnya kenceng sih emang, kerasa. Oh iya, tanggal 21 BTW. Tanggal 21 berarti hari Senin ya? Itu siang ya? Siang hari. Terus ininya goncangannya itu nggak sih? Ke samping atau ke atas? Ngerti nggak? Ke samping ya kayaknya ya. Dudut. Yang gue rasain sih ya, itu gempanya singkat. Yang gue rasain. Singkat? Jadi kayak singkat. Kayak misalkan cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik mungkin. Tapi kencang menurut gue, sampai gue langsung sadar gitu loh. Oh. Biasanya kan orang kayak ada gempa nih kan. Gempa nih. Beberapa detik kemudian dia baru sadar. Oh, ini gempa ya gitu ya. Ini enggak, kayak gue waktu itu lagi duduk kan. Itu gue yang lo sadar, anjing gempa gitu loh. Oh. Tapi rasanya kayak cuman beberapa detik, sekian detik doang, habis itu berhenti gitu loh yang gue rasain. Tapi kencang sih menurut gue tuh. Salah satu gempa yang kencang menurut gue rasain. Itu kan lu di kantor. Kantor lu sampai yang heboh gitu nggak, sampai yang keluar gedung? Keluar rumah? Enggak. Soalnya yang gue rasain sih bentar doang gitu loh. Gempanya bentar doang, cuman nggak sampai 5 detik bahkan menurut gue. Bahkan di lantai 1 nggak ngerasa. Oh iya, berarti yang karena lantai 2 ya, karena di lantai 2 makanya terasa ya? Iya. Karena memang betul kalau semakin tinggi kita di suatu gedung itu lantainya, semakin terasa goyangannya. Iya. Oh gitu. Kalau gue pribadi, nggak ada apa-apa di Sumatera ini, nggak sampai sini ya lah, nggak sampai. Ya betul. Jadi kayak gue tuh nggak tahu apa kejadiannya, tiba-tiba beritanya tuh langsung yang ini loh, kayak yang besar banget meledak gitu tiba-tiba kan, kayak wih ada gempa apa nih gitu. Rupanya ada gempa yang parah itu kan di Cianjur dan makan banyak korban. Terus gue kayak wih kayaknya parah banget ya di sana gitu. Terus gue nggak tahu sih kayak ini bener atau enggak, katanya ini ya bergeser tanahnya ya. Tahu nggak sih lo? Nggak tahu gue. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan ini kan Indonesia ini kan dikelilingi lipatan-lipatan bumi yang sebenarnya itu masih bergerak dinamis sebenarnya. Jadi memang kita ini udah daerah rawan gempa lah gitu. Jadi kalau tahu. Ini tuh kayak lipatan tanah gitu ya, antara bergeser atau kayak gini tanah ya, ngerti? Oh, oke. Gitu. Kalau yang di Aceh itu patahan kayak gini kemarin, gitu, di bawah laut. Oh, yang di 2004 kayak gitu. 2004 atau 2006 gitu gue lupa.
Iya, yeah, pokoknya yang di Aceh yang dulu itu kayak gitu. Kalau gua nggak salah itu patahan dak kayak gini di bawah laut, makanya timbul tsunami yang gede banget. Kalau yang kemarin ini geser gitu ya? Kalau gua nggak salah kayak gitu gitu. Gue juga ada sempat nengok video satelitnya lagi perubahan ini ya kan tanah ya kan, tapi gue nggak tahu itu hoax atau nggak, jadi gue nggak bisa kasih di sini source-nya. Oh, oke. Okay. Itu. Wih, tapi gue lihat apa? Ini ya 5,6 loh skala Richternya. Kekuatan gempanya itu. Itu udah kuat banget untuk di pusatnya loh. Di Aceh berapa ya? 9 cuy. Anjir ya gitu. 9 atau 10 gitu katanya. 8 yang gue pelajarin di sekolah, yang gue inget dulu di sekolah tuh 8 skala Richter tuh udah tinggi gitu loh. Tinggi banget. 5 tuh kan 3 lagi tuh. Ya itu bang udah tinggi sebenarnya sih. Gue nggak tahu lah ya. Tapi yang gue tahu juga iya 6 ke atas itu udah bahaya banget. 6 ke atas itu udah bahaya banget. Jadi kalau yang kemarin itu 9 di pusatnya, pusat ke yang Aceh nih, ini gempa Aceh ya. Di pusatnya mungkin 9 atau 10 skala Richter. Ke kita-kitanya berkurang memang gitu. Oh, di pusatnya gede ya kan? Iya betul. Jadi semakin menyebar ini kan areanya semakin berkurang sebenarnya kekuatan goncangannya. Dan itu masih terasa banget. Segitu kerasnya ya kan? Segitu kerasa kemarin yang gempa Aceh itu. Itu saking parah ya. Kayaknya itu gempa paling parah pertama gua gitu. Gempa sih kayaknya gua udah dari kecil udah sering di sini gempa tuh. Oh iya, waktu gempa Aceh lu masih di Padang Sidimpuan kan ya? Iya, itu gua masih SD, SD atau SMP ya. Di kota gua, kota Padang Sidimpuan kan, Sumatera Utara juga. Jadi itu dekat banget sama, ya nggak dekat banget lah, tapi dibandingin Jakarta jauh. Bagian atas. Iya, ya itu dibandingin Jakarta ke titik pusat gempa Aceh ya Sumatera ini di ujung tanduk. Jadi pas satu gempanya itu gila itu gila banget. Gue itu di ruko, tidurnya di lantai 3. Terus kita itu lari ke lantai 4 gitu. Karena gak sempat ke bawah gitu. Padahal yang gue tahu itu harusnya kalau ada gempa itu kita turun ke bawah, keluar dari gedung gitu. Kemarin mungkin entah karena panik atau gimana, itu gue keluarga itu lari ke atas ke lantai 4 kan. Oh, nggak ada yang proses ngajak-ngajak itu, kalian langsung lari ke atas lantai 4. Iya betul. Jadi gue kan pas waktu kecil ini agak, ya nggak dari kecil sih, sekarang gue juga masih agak kebo sih orangnya. Maksudnya kalau tidur itu mau gempa, mau dunia hancur juga. Suka bangun. Iya. Bokap gue kayak lama gitu kan bangunin gue. Lama bangunin gue, ditarik kaki gue katanya. Oh wow. Ditarik kaki gue bangun langsung dibawa lari. Jadi gue lari-lari itu dipegangin tangan gue ke atas. Iya setengah sadar gitu, masih bengong gitu. Sampai di atas masih gini-gini gue. Anjir itu serem banget. Goyang-goyang, masih goyang-goyang. Terus pada jongkok gitu. Takut diri gitu. Ya, saking kencangnya, kalau lu berdiri lu bisa jatuh kan? Iya. Kayaknya ini deh. Lutut lemas takut, ngeri. Orang udah pada keluarga gue udah pada berdoa gitu kan, Allah Akbar semua ya. Yang tetangga yang sebelah gue juga, yang sebelah ruko gue ada naik juga beberapa pada teriak-teriak, perempuan pada histeris. Itu gila banget sih. Udah gempanya meredah, terus kita sempat turun ke bawah, ke lapangan, ada gempa susulan lagi. Anjir. Gila, bayangin, gue itu di aspal, berarti udah paling bawah, udah nempel dekat banget sama tanah. Masih goyang-goyang, pinggul gue, badan gue. Anjir, serem banget ya. Ngeri banget. Jadi sebenarnya gue, ya tahu lah gambaran gimana gempa yang mengerikan itu gitu. Dan itu. Lu pernah sedekat itu waktu
tsunami Aceh. Betul. Dan itu core memory gue juga lah. Gila, itu sesuatu yang sulit banget untuk gue lupain. Dan itu nggak cuma malam itu, malam-malam beberapa selanjutnya juga masih ada gempa susulan itu. Saking kita takutnya, kita itu nggak tidur di lantai 3 lagi, bawa kasur ke lantai 1. Jadi siang buka toko, malam tutup toko, kita tidur di tengah-tengah jualan kita gitu. Gua sama keluarga gua gitu. Itu saking takutnya. Jadi kalau ada apa-apa, bukan di luar? Enggak, bukan di luar, masih dalam ruko, pintu nggak dikunci. Jadi ada apa-apa langsung buka, lari ke lapangan gitu. Kebetulan di depan rumah gue ini ada kayak lapangan alun-alun kota gitu. Jadi itu tanah luas kan. Jadi kita lari ke sana gitu. Karena memang sarannya juga ketika terjadi gempa itu jangan naik, kalau di gedung tinggi kita jangan naik ke lantai atas, tapi turun, coba cari daerah lapang gitu. Terbuka. Betul. Biar nanti kalau ada sesuatu yang jatuh atau apa kita nggak kena gitu. Tuh kalau pengalaman gempa gue yang paling gue ingat sih. Terus kalau di Jakarta sih gue ingatnya pas waktu kuliah. Itu pas apa di gue boleh sebut ini gak ya nama gedungnya? Aja BS. Kita bilang aja nama gedungnya ini BS ya. Gedung BS ini apartemen 18 lantai, gue di lantai 16. Itu pengalaman pertama gue gempa di Jakarta. Oh. Ya. Berapa itu? Lupa gue. Semester 2 kayaknya ya? 2? Oke. Ya gak sih? Lu lantai berapa sih waktu di BES? Gue lantai 15. Satu lantai di bawah lo. Oh iya ya? Tapi gempa yang gue inget atau semester 3 ya? Itu semester akhir. Kenapa gue inget semester akhir? Karena gue udah kamar sendiri. Gue udah kamar single. Oh. Dulu kan gue kamar double sama abang gue kan? Iya. Nah, kayaknya di memori gue gak ada inget sih gue gak merasain gempa ketika saat itu. Tapi yang gue inget banget tuh pas gue udah kamar single, berarti kayak gue udah semester tua gitu loh. Semester 6, 7, 8 lah kayaknya. Itu gue inget gue udah ngerasa gempa di situ. Oh, berarti gue semester 6. Ya mungkin juga lo udah ngerasain sih semester awal-awal, gue gak tahu gitu loh. Oh, lo gak tahu yang semester awal ya? Awal-awal gue gak inget gitu loh. makanya orang sering bilang, gempa gitu kan. Gue jarang ngerasain gitu loh, kayak, hah? Masa sih gitu loh, gue gak ngerasain. Tapi pas yang gue rasain itu semester akhir, dan itu gue inget banget, anjir ini pertama kali gue ngerasain gempa. Bener gitu, dan gue sadar. Lu pertama kali ngerasain gempa itu di Jakarta? Di Jakarta. Lu Makassar ya? Makassar gak ada gempa ya? Setahu gue tuh Makassar salah satu daerah yang aman dari gempa. Aman deh. Karena nggak ada pegunungan di Sulawesi. Betul. Adanya di Manado ya kalau nggak salah. Gempa juga memang bisa dari gunung berapi atau dari vulkanik atau tektonik lah. Tektonik ini kan yang lipatan bumi itu kan. Ya. Memang sih kalau diperhatiin lipatan bumi itu berada di bawah Sumatera, bawah Jawa, terus ngelilingi Bali sampai Papua. Jadi Makassar, Sulawesi itu memang kayak mungkin aman lah di atas sana gitu ya. Sulawesi, Kalimantan itu kan hitungannya aman. Iya, betul. Walaupun nggak tetap aja ada kemungkinan gitu. Cuman yang saya ingat dari pelajaran sekolah, gue naikin kaki Sulawesi lagi. itu lumayan aman. Jadi gimana perasaan lu pertama kali ngerasain gempa itu? Kuat nggak gempa ya? Apa? Kuat nggak gempa ya? Itu salah satu yang gempa yang kencang menurut gua. Oke, itu gua udah ngekos itu ya kayaknya. Tapi tidak sekencang yang kemarin ya. Yang gua rasain. Walaupun yang kemarin gua rasain singkat, tapi yang kemarin tuh paling kencang sih. Yang waktu gua masih di BS itu, kan gua udah tinggal sendiri kan. Gue inget nih ini malam waktunya, pokoknya matahari udah terbenam gitu loh. Gue lagi tiduran kayaknya. Pokoknya gue tiduran gini, lampu kamar gue mati semua gitu, tapi gue cuma bengong doang gitu loh, lagi nggak apa-apain emang. Mati? Lampu BS mati?
Enggak maksud gue kayak gue matiin semua lampu gue gitu. Oh, lagi tidur. Lagi tiduran, tapi gue sadar gitu kan, setengah sadar gitu lampunya. Gue lagi tiduran gitu kan. Tahu-tahu gue agak pusing gitu loh. Kok pusing? Terus gue gini, anjing, gue baru saat di momen itu gue anjing, oh ini gempa gitu loh. Ini gempa gitu loh. Selama ini gue gak pernah ngerasain gempa tuh kayak apa gitu loh. Mungkin juga pernah ada kayak misalkan kalau lu ke wahana kan ada simulator gempa gitu kan. Emang ada? Ada. Di? Trans Studio kalau nggak salah ada itu. Oh iya? Iya. Terus? Itu pun juga gue pernah coba dan itu tidak memorable gitu loh. Maksudnya kayak pas digorengin gue takut gitu loh. Enggak. Tapi yang ini kayak anjir, ini gempa gitu loh. Soalnya gue dari posisi tidur aja setengah sadar, gue bisa kebangun gara-gara goyangan gempa itu. Jadi simulasi ini kurang menggambarkan situasi sebenarnya ya? Gak, gimana bilang ya? Gak mengachieve feel realitanya gitu, ngerti gak sih? Sama mungkin kayak kita lihat ya, hantu asli sama hantu di TV gitu, ngerti gak sih? Maksud gua, ya kan? Bener, perasaan takutnya beda gitu loh. Iya. Apalagi ketika misalnya kalau simulator juga kan lu tahu gitu, oh gue bentar lagi akan digoncang gempa buatan. Oh iya, betul-betul. Kalau ini iya kan? Kita unprepared, kita gak siap. Kayak misalnya kalau simulator kan lu tahu gitu loh, oh kita mau coba gempa nih kayak apa gitu loh kan, simulator gempa. Tapi ini enggak, kayak lu di tanah yang lu tahu ini kokoh gitu loh, dan itu goyang. Itu goyang banget sih, kayak ini goyang. Bahkan gue sampai buka pintu kamar kan, depan gue tuh orang student exchange, orang Korea gitu loh. Jadi dia juga keluar terus kayak dia juga bilang ini gempa gitu. Iya ini gempa gitu. Oh iya. Itu kayaknya habis itu alarm emergency bunyi deh kalau nggak salah. Oh iya. Jadi ribut tuh se-BS tuh. Satu gedung ribut tuh. Kayaknya iya, gue lupa ingat itu. Tapi pokoknya pas gempa gue nanya teman-teman yang lain juga kan. Pada langsung lari ke bawah gitu loh. Gue sih waktu itu gue nggak langsung kabur ya. Tapi gue berdiri di kusen pintu. Ngerti nggak? Kusen pintu balkon atau lorong? Pintu kamar gue. Iya kan pintu kamar gue langsung buka lebar. Gue berdiri di ini pintu. Jadi gue berdiri di tengah-tengah situ. Iya. Itu pokoknya gempa pertama yang gue rasakan dan gue sadar kalau anjing ini gempa. Dan itu lumayan lama durasinya, kayak 10 detik apa gue goyang gitu. 10 detik itu lama loh. Lama itu. Lama loh. 10 iya betul, lama. 10 detik itu lama. 10 detik kan gitu loh. Enggak terlalu kenceng. Cuman lu rasa gitu loh. Makanya gue inget banget karena gue bisa sampai tek anjing ini gempa gitu loh. Goyang gitu. Dan enggak sebentar tuh. Gue langsung ngerasain. Kenapa lu gak ngerasain yang gempa itu ya? Yang semester awal? Mungkin lu gak di ini kali ya? Lagi gak di gedung kali ya? Mungkin. Gue juga gak ingat sih. Soalnya sebelum gue merasakan gempa pertama kali itu, sebelum-sebelumnya orang selalu bilang, wah ada gempa. Atau di kampus gitu loh. Ini gempa. Gue gak ngerasa gitu loh. Kayak merasa orang ketinggalan, tau gak sih? Kayak, ada momen bahaya dan gue gak tahu gitu loh. Lu bahkan gak tahu kan dia mau kemana, dia berdiri di belakang lu kan gitu. Iya. Ya misalkan semua pada lari, kayak mungkin bisa aja gue kayak, kenapa pada lari gitu loh. Iya. Gue gak merasakan itu. Sebenarnya gue cukup amazed waktu pertama kali. Kan gempa itu kan semester awal ya. Semester 2 kalau gue gak salah. Jadi itu malam-malam, gue di lantai 16. Dan ini apa namanya, terjadi gempa. Gue tahu tuh gempa gitu. Jadi gue kayak keluar, berhenti di depan lift, berdiri di antara lift dan tangga. Kemudian di situ gue dilema. Gue dilema nih. Lu berdiri di depan lift dan tangga. Iya. Gue dilema. Pertama, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Pertama, gue harus turun dan pergi ke lapangan terbuka. Itu gue udah tahu. Itu gue udah sigap.
yang gue bingung itu, yang bikin gue dilema antara naik lift yang cepat dan bahaya atau naik tangga yang lama turunnya sampai ke bawah. Iya. Dan kalau bisa terjadi kenapa-kenapa mungkin terlambat juga gue gitu, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue dilema di situ. Gue dilema, gue bingung. Akhirnya gue terdiam di situ. Gue terdiam, gak lama temen gue datang dari lorong sebelah. Dan teriakin gue, Ki, gempa ya? Iya, gue bilang. Gimana nih? Wah, gue juga gak tahu, gue bilang. Akhirnya kita mojok ke lantai tangga gitu. Lantai tangga. Terus kayak bingung mau turun atau gimana. Akhirnya kita lama bingung. Akhirnya gempanya selesai. Itu pun gak lama gempanya kalau gak salah gue. Gak sampai semenit juga lah. Kelamaan mikir ya. Betul. Kayak gue baru pertama kali ini dihadapi dengan situasi di mana gue berada di gedung yang tinggi di lantai yang paling atas, hampir yang paling atas, dan terjadi gempa. Dan gue bingung gitu. Kalau dulu pas satu di ruko lantai 4, gue mungkin bisa lari dalam hitungan detik ke bawah dan buka pintu. Kalau ini, jangan kan hitungan detik, menit kali sampai bawah gue baru aman mungkin gue. Nah, jadi di situ gue sempat bingung. Terus teman gue cerita, anjir ini gue baru pertama kali ngerasain gempa. Anjir dalam hati gue. Lu baru pertama kali nih gempa dalam hati gue. Dalam hati gue tanya sama dia. Iya gitu, gue baru pertama kali ngerasain gempa. Oh, ini udah senior gue dalam hati gue. Tapi habis itu kalian tetap turun gak sih keluar ke lapangan? Ya, kita tetap turun, kita turun ke bawah. Dan banyak orang pada ngumpul kan. Akhirnya kalau nggak salah duduk-duduk di dekat kolam deh sebelum naik karena takutnya ada gempa susulan. Gue lupa itu gempa asalnya dari mana, kayaknya dari laut juga, itu tektonik. Karena gini, gempa itu kalau ke samping goyangannya itu berarti tektonik. Itu gara-gara lipatan bumi gitu-gitulah. Kalau vulkanik gara-gara gunung berapi itu atas bawah. Oh iya. Ya, dan ada perbedaannya gitu dan sumber perbedaannya. Iya. Betul, dan itu udah gue ngerasain dua-duanya. Karena di sini juga banyak gunung berapi tempat gue. Oh, yang vulkanik pas tsunami Aceh dulu. Enggak. Tektonik. Yang Aceh tektonik. Tektonik yang lipatan yang patah, yang yang gempa-gempa vulkanik di sini pernah gue ngerasain tapi gue lupa ini ya deh. Kapan dan itunya. Intinya gue udah pernah ngerasain aja atas bawah dan lu pernah ngerasain dua-duanya. Ya, gue udah ngerasain dua-duanya. Jadi gue cukup amazed dengan teman-teman gue yang ternyata gue pikir kita yang hidup di Indonesia ini udah semua sudah. Iya, kayak udah familiar gempa itu apa gitu. Karena di tempat gue itu udah cukup berteman. Oh, tahu lah gitu. Iya gitu. Gempa, iya gitu. Gempa dan biasa udah siaga-siaga aja gitu. Antara keluar lapangan atau mungkin ke bawah meja gitu. Dan biasanya teman gue juga bilangnya itu pasti antara kayak ngira kalau itu pusing atau dia kelelahan gitu. Ngerti gak sih? Atau mual. Iya, atau mual gitu. Jadi kayak gue baru pertama kali aja sih ketemu sama manusia-manusia yang baru ngerasain gempa itu gitu. Oh, mungkin kayak gini kali gue dulu ya, gue dalam hati gue. Iya. Gue juga dulu gitu sampai gue ngerasain di BS tuh. Iya kan, lu juga kayak ngerasa mungkin apa gue pusing ya gitu ya kan? Iya, apa kok gue tiba-tiba pusing dan kalau misalkan lu sakit pusing itu kan kayak nggak ada apa-apa sampai kayak nyut sampai lu merasa pusing. Ini nggak ada apa langsung tek gitu langsung gitu. Iya. Gue pusing gitu loh. Oh, mungkin istilah medisnya vertigo kali ya. Vertigo tuh yang kayak kita sebenarnya diam aja tapi rasanya kayak dunia bergerak gitu, kayak pusing gitu. Mungkin kayak vertigo sih rasanya. Iya. Itu jadi gue itu sih cukup omes aja sama manusia Jakarta yang baru ngerasain ini. Ya ada juga ya beberapa orang yang belum yang kayak gue dulu yang kayak belum ngerasain gitu loh. Iya. Kalau gitu. Tapi tuh
pas gempa kemarin tuh itu langsung story Instagram. Gue langsung ngecek kan apa bener sih gue ngerasain Gempa atau gue dengan bodohnya kayak cuman goyangin kursi dan gue nggak sadar gitu loh. Gue nggak tahu kan. Iya, Gue bisa langsung aja. ngecek story, ya anjir, ini beneran gempa sih. Soalnya langsung di story pada yang kerja di menara-menara tinggi, di gedung-gedung tinggi, harus pada diturun semua tuh ke lapangan. Kejadiannya gempa beneran gitu. Oh, memang ya itulah. Sebenarnya kita juga harus mulai mengenali harus sigap ngecek realita gitu, ngerti nggak sih? Ibaratnya kalau dalam mimpi gitu. Jadi maksudnya kita harus ngecek kita ini sebenarnya pusing atau gempa gitu. Iya. Itu sebenarnya gampang aja sih. Kalau gua pribadi, kalau gua misalnya lagi gempa nih, kadang-kadang gua juga merasa, loh kok goyang gitu. Gua langsung nengok ke bawah. Gua nengok ke bawah, kalau masih goyang, berarti gempa. Karena kalau vertigo itu kadang-kadang menurut gua, vertigo itu bisa terjadi karena kita berlama-lama fokus terhadap satu hal. Misalnya kalau kita yang anak desain ini monitor, terlalu sering melihat monitor kadang-kadang bisa bikin kepala pusing, apalagi kelelahan kan, begadang, dan itu bisa vertigo. Oh iya, kayak kesebang gitu. Iya. Jadi ketika lu alihin pandangan lu sejenak, ganti fokus, biasanya itu nggak goyang lagi gitu. Biasa itu fokus sebentar, walaupun nanti kalau memang lu vertigo, itu bakal tetap goyang lagi gitu. Nah gitu. Jadi ketika pas waktu gempa itu, kalau gue pribadi, biasanya gue coba alihin fokus, tengok kemana gitu, entah ke bawah lah, entah ke samping, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya masih goyang, gue langsung tahu itu gempa, gue langsung sigap, gue harus gimana gitu pencegahannya. Misalnya lu paling kerasa sih anjir. Iya, udah. Ya sebenarnya gue nggak tahu lah ya. Tapi kayak menurut gue orang-orang Sumatera ini udah kayak makanan sehari-hari lah gempa itu sebenarnya. Wah, ya sama bukan. kayak orang Jepang sih. Iya, kayak orang Jepang. Enggak, maksudnya gue ngerti sih kalau lu bilang kayak udah biasa tuh, kayak hitungannya lu sama kayak orang Jepang. Kayak orang Jepang kan juga tingkat frekuensi gempanya juga lumayan sering gitu kan. Betul, karena didekati dengan lipatan bumi juga sama kayak Indonesia. Dan saking seringnya mereka juga ya pasti panik sih, coba kesigapan mereka juga pasti lebih kuat sih. Betul gitu. Kalau gitu bagaimana kita mencari tahu apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Nah, tapi ini deh, ada satu yang gue ingat, tapi gue nggak tahu nih benar atau salah gitu loh. Jadi misalnya kalau lagi gempa, yang gue tahu, yang gue ingat dari gue pelajarin di sekolah dulu, kalau gempa, lu jangan langsung lari keluar. Misalnya lu lagi di dalam gedung nih kan, lu jangan langsung lari ke lapangan. Prosedurnya itu yang gue ingat, lu harus buka pintu, buka jendela, atau apa, pokoknya akses keluar lu buka, kompor matiin, itu bener sih. Pokoknya kalau lagi ada api matiin. Tapi yang gue ingat tuh, lu berlindung di bawah meja, atau di bawah kusen pintu. Di bawah kusen pintu? Iya, jadi kayak misalkan ini pintu, iya kan? Kusen pintu, lu berdiri di bawah situ. Oke, kalau di bawah meja, gue tahu dan itu hal yang betul. Tapi kok di bawah kusen? Tapi gue nggak tahu, ntar gue coba cari tahu deh, bener atau enggak. Soalnya yang gue dipelajarin dulu itu, soalnya kusen pintu tuh salah satu struktur bangunan yang kuat di gedung itu. Oh gitu. Soalnya bawahnya kan kopong kan kalau lu buka pintu gitu kan. Oh, masuk logika sih. Yang gue pelajarin sih itu, kayak itu salah satu struktur yang terkuat gitu. Jadi kayak tembok tuh pasti runtuh gitu kan. Tembok tuh bisa runtuh, tapi kusen pintu tuh kan berdiri gitu sebenarnya. Oh. Makanya berdirinya di bawah pintu dibuka ya, by the way. Iya. Kayak setelah lu bilang gitu, sebenarnya gue ada kayak ingat-ingat flashback di mana kayak kalau ada rumah yang runtuh gitu, memang yang berdiri itu memang pintunya. Bagian pintu itu berdiri itu.
Betul 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 Tapi betul. temboknya bisa hancur gitu loh, pada rontok. Iya. BTW ini gue udah search apa saja yang harus 7 hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Gue kutip dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Atau berdirilah di bawah pintu. Betul yang lu bilang. Oke. Berarti gue nggak. Jadi Gua salah. memang harus berdiri di bawah kosen pintu. Oke, ini gue juga baru tahu ya, walaupun gue udah bersahabat lama dengan gempa. Ini hal yang gue baru pertama kali tahu ini. Ternyata berdiri di bawah kosen pintu ya. Melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kalau di kamar. Kalau di dapur, panci. Gitu. Ya, intinya sih kayak lindungi kepala sih benar. Saya kan betul. plafon tuh rontok kan pasti. Iya, betul. Kalau gempa kenceng gitu. Tapi gue ini dah dapat logika baru dah. Bukan logika sih, ini pemikiran gue aja. Tahun baru. Ya, jadi kan manusia ini ya, gimana gue bilang ya? Kalau misalnya yang gemuk bulat, yang kurus mungkin sekedar pipih aja lah gitu kan. Sedangkan kusen itu kan pipih nih kayak HP nih. Jadi kalau ini manusianya berdiri nyamping gini pas lah ya ketutupan dia. Tapi kalau yang gendut gimana? Enggak sih, maksudnya bukan begitu. Tapi kayak itu kokoh gitu loh, lu nggak kejadian apa-apa. Kalau ada plafonnya tuh perutnya lecet. Tapi berdiri di bawah pintu juga bukan berarti lu akan 100% selamat gitu loh. Karena lu pasti masih bisa kena yang jatuh dari atas lu kan. Cuman logika gue ngerti tuh kayak setidaknya langit-langit tuh nggak langsung runtuh kayak gitu loh di atasnya kita. Iya, betul. Samping-sampingnya kita mungkin iya gitu loh. Nah itu. Gue juga tadi maksud gue itu kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya di bawah meja itu kan cukup menaungi ya. Yes. Dan kayak payung ibaratnya kalau jatuh kayak menurut gue kita mungkin terlindungi sepenuhnya lah badan kita gitu dari meja itu gitu. Yeah. Kalau kusen yang tipis itu kan yang kayak gitu kayak pipih gitu. Jadi gue kayak mikir berarti kayaknya nggak bisa beramai-ramai di kusen deh gini. Apalagi kalau rame-rame berdua kan jadi kayak gini gitu. Berdiri kayak gini 2 orang. Tapi yang lu baca tadi apa aja tadi itunya? Yang pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm dan berdirilah di bawah pintu. Yang nomor 2, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Itu juga betul. Maksudnya udah betul semua ya. Maksudnya betul dan sering gue lakuin juga. Iya. Itu. Tapi sebenarnya memang kadang-kadang inilah ya sikap sombong manusia inilah ya. Ego saya. Kan kayak ada orang yang berlindung di bawah meja kan diketawain gitu. Iya. Anjir, bahaya gak ya gue sentuh. Gua singgung ini. Jadi maksud gua kayak gua yang udah cukup sering sama gempa ini, kadang-kadang gua tahu gempa yang cukup berbahaya dan gempa yang menurut gua belum masih kecil gitu. Masih kecil dan udah ngerasain. Ya. Jadi kayak gue udah tahu di mana mengatur sikap kesigapan gue gitu. Ketika gempa yang yang berbahaya, yang kuat dengan yang lemah ya. Karena karena gue sering merasa kayak gempanya masih biasa aja. Jadi gue kayak sebenarnya gue nggak pernah ngelakuin berlindung di bawah meja ini. Tapi ada saat dimana kayak gempa apa gitu di Jakarta juga gue kayak mikir, ini cukup kuat nih. Gue akhirnya mau berlindung ke bawah meja, tapi sebelum gue berlindung udah berhenti gempanya. Iya. Gitu. Jadi ini gue juga setuju banget ini sama yang kedua ini ya, berlindung di bawah meja. Kita lanjut yang ketiga. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Ini kayak yang gue bilang tadi yang di awal. Yes, gitu. Keluar. Betul. Karena tujuan utama untuk ke lapangan terbuka itu memang agar sesuatu yang
akan jatuh atau tumbang itu tidak mengenai kita. Oh, dan ketika ke lapangan terbuka juga perhatiin di sekeliling kita itu jangan ada gedung tinggi atau sesuatu yang tinggi. Baik itu pohon, tiang listrik atau apapun. Usahakan sejauh mungkin. Ya, usahakan sejauh mungkin jangan terlalu dekat dengan itu dan perhatiin sekeliling. Gitu. Jadi selalu tengok benda-benda tinggi ya. Gitu. Kita lanjut yang keempat. Jangan berdiri, baru dibilang. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh gitu. Yang kelima, kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. Oh, mungkin maksud dia kayak misalnya kalau misalnya plafon itu jatuh, yang jatuh itu bagian tengah, bagian sudut itu plafonnya mungkin masih bersisa gitu. Iya. Yeah. Oh, berarti kayak salah satu last resort tuh pinggiran apa? Dinding kan? Betul. Pojokan dinding. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak nemu meja ketika di dalam ruangan, menyudut guys, pojok-pojok, tapi jangan berdua ya. Apalagi sama cewek. Yang keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Ya, ini Terusnya kalau gedung-gedung tinggi situ pasti ada. Ya, tinggi dan dijaga gitu kan, kayak apartemen, hotel biasanya pasti langsung ada tuh misalnya satpam yang kesini mas, kesini, lewat sini gitu. Oh ya, dan ketika terjadi gempa diharapkan kita tuh jangan panik gitu. Kita harus tetap waspada, tapi pikiran tetap terbuka gitu. Jangan kalap dengan kepanikan sehingga kita nggak tahu apa yang kita lakukan gitu. Akhirnya kita kocar-kacir kemana-mana gitu. 7. Pilihlah menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Oke. Tekan semua tombol maksudnya? Coba ulang yang terakhir. Pilihlah menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Itu kalau tangga. Kalau elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Oke. Jadi, ya sebisa mungkin langsung cepat keluar dari lift, langsung pakai tangga gitu kan maksudnya. Iya. Ini gue masih gimana ya? Kita kembali lagi deh ke kasus gue ini lantai 16. Lantai 16 cuy, lu bayangin lari ke bawah tuh dari tangga darurat. Kalau misalnya itu gempa yang kuat banget, yang dimana ketika gempa 1 detik 2 detik setelah gempa dan itu roboh bangunannya. Nggak gitulah ya. Gini aja deh. Intinya gue merasa kalau sebenarnya turun tangga dari lantai 16 itu cukup berbahaya juga menurut gue gitu. Karena kalau makanya yang lu pikir karena gue mikir ketika kita menuju ke bawah bisa saja di tengah jalan itu roboh gitu. Iya, jadi gue lebih mending bersikap siaga di lantai 16 daripada turun menurut gue. Kalau misalnya gue kejadian lagi di saat itu mungkin gue bakal ke bawah meja deh gitu. Walaupun nanti jatuh ya amit-amit dah kalau jatuh kayaknya metong juga gue. Karena gini, kalau misalnya lu di lantai atas itu kalau jatuh ke bawah lu itu pasti tetap cedera gitu intinya gitu. Jadi makanya disuruh itu jangan naik ke atas gedung tapi ke bawah gitu. Karena kalau lu di atas gedung itu lu tidak menyelamatkan lah mungkin istilahnya dari gempa gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau yang lantai 16 ini kalau bisa jangan ini deh guys. Jangan tinggal di gedung yang lantainya tinggi-tinggi gitu. Maksimal 4 lantai aja lah. Karena lu udah ngerasain sekenceng itu gitu kan. Iya.
yang gue tahu juga dari memori gue, kalau saya ada gempa, memang sebaiknya jangan langsung lu keluar gedung. Lu jangan langsung lari ke lapangan terbuka, tapi lu berlindung dulu sampai berhenti, baru lari. baru lu keluar. Oh, di sini nggak ada bilang sih. Yang gue inget. Kenapa? Karena lu yang lu udah tadi lu bilang itu. Karena kan ketika lu lagi gempa nih, lu langsung lari keluar, ada kemungkinan misalkan ada plafon yang roboh atau benda yang jatuh kena kepala lu. Nah, itu dia. Makanya yang gue itu adalah either bersembunyi di bawah meja atau di bawah pintu gitu. Dan lu harus buka pintu sama jendela. Soalnya ketika lu buka pintu sama jendela, ya kan kayak kenapa nggak langsung lu keluar aja? Iya, bukan gitu, tapi kayak lu sembunyi dulu, pintu udah kebuka, amit-amit roboh, ya kan? Atau misalkan nggak roboh tapi gedung lu, kan misalkan kalau gempa gitu kan gedung retak ya, yang kenceng. Iya. Itu pintu lu kegencet gitu loh. Kayak bayangin, ini kusen pintu lu kayak gini kan? Kan bukanya dia kan gini kan? Ketika gempa itu kan retak, ada kemungkinan dia kayak kepres gitu loh. Gimana? Dia kepres gitu. Iya, kepres. Ya kan? Nah, karena kepres itu pintu nggak bisa kebuka. Jadi karena kegencet gitu loh. Iya, jadi dibuka kian, tapi jangan keluar. Jangan keluar karena mungkin masih ada sesuatu yang bisa jatuh mengenai lu, kena lu gitu loh. Makanya sembunyi dulu di bawah meja. Tapi tergantung situasi juga sih kalau gue pikir-pikir ya. Kayak misalkan depan lu langsung lapangan ya langsung keluar gitu loh. Misalkan kalau situasinya emang lebih memungkinkan keluar gitu. Tapi yang gue itu kayak lu langsung ke bawah meja. Soalnya gempa yang kemarin tuh yang tanggal 21 kemarin itu kan lumayan itu itu gempa paling kencang yang gue rasain, walaupun singkat yang gue rasain di situ. Gue langsung kayak pegang meja gitu loh, kayak ini gempa, kayak gue mau langsung turun ke bawah, tapi ya itu yang gue lu ceritain, turun ke bawah meja sebelum gue mau lakuin sembunyi bawah meja, gempanya udah berhenti. Oh iya. Tapi menurut gue juga yang lu bilang itu ada betulnya juga, kayak jangan langsung lari. Itu yang terjadi gue juga di lantai 16 kan, dilema gue itu. Jadi mungkin hal yang paling baik dilakukan mungkin ya itu, pos waktu di lantai 16 itu gue pasrah aja dulu di lantai 16. Tapi gue mencoba melindungi gue dengan kayak lu bilang, mungkin dari yang bawa kosen pintu, atau di sudut ruangan, atau di bawah meja, untuk hal yang saat itu yang paling memungkinkan itu sih. Tapi kan orang juga bilang kan, lah ngapain lu sembunyi di bawah meja gitu loh, mending lu langsung lari keluar gitu kan. Iya mungkin ada lu kemungkinan kena benda dari atas loh, tapi kan kalau lu di dalam dan roboh kan sama aja orang bilang kan. Iya memang. Tapi kayak menurut gue kayak kalau misalkan lu sembunyi di bawah meja dan roboh, setidaknya ada sesuatu di atas lu sebelum lu kena timbunan gitu loh. Iya. Sebenarnya berlindung di bawah meja itu dengan harapan ketika ada plafon yang jatuh itu, kita memang tertimbun. Nah, istilah katanya tertimbun, tapi kita nggak kena rubuhannya gitu. Iya gitu. Jadi ya mungkin lebih baik gitu daripada meresikokan diri lari terus nggak tahu kapan jatuhnya. Bersamain Maze Runner gitu. Kapan ya, jatuh. Ya itu kayak misalkan depan rumah lu langsung lapangan ya. Keluar. Betul. Oke guys, itu dia untuk video kali ini. Ya buat kita semua stay safe dan hati-hati gitu bila terjadi gempa. Tetap waspada. Tadi yang kita sebutin ada 7 kan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Jangan panik. Tetap waspada dan berlindung. Itu yang paling utamanya. Jadi thank you for watching guys. Peace. Anjing itu closing gua di game tuh.